Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, tim gabungan kembali menemukan satu jenazah korban longsor tambang batu Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Korban yang belum diketahui identitasnya ini ditemukan di sekitar area eskavator yang tertimbun material longsor. Upaya pencarian korban longsor tambang batu Gunung Kuda di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Cirebon, Jawa Barat kembali membuahkan hasil. Pada Senin siang, tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah yang terkubur di antara material longsor. Jasad korban dievakuasi dari posisi awal di area tengah tak jauh dari eskavator. Posisi ini sesuai dengan deteksi awal dari anjing pelacak yang sebelumnya mengendus 4 titik di area tersebut. Ini dan tadi ditemukan lagi satu mayat. Tadi masih belum diketahui namanya siapa. Tadi dibawa ke rumah sakit Arja Minang. Tadi di identitasnya perempuan atau laki-laki namanya siapa. Dan tadi pagi pun kami dengan Pak Gubernur mengumpulkan keluarga yang kena longsor ini, baik yang meninggal ataupun yang tidak meninggal. Total hingga kini sebanyak 20 korban tewas telah dievakuasi dari area longsor. Petugas kini memfokuskan pencarian terhadap 5 korban lainnya yang masih tertimbun. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan bantuan dan santunan kepada seluruh korban longsor Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Diharapkan bantuan yang diberikan dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Para korban luka, meninggal, dan hilang dari musibah longsornya tambang batu Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat mendapatkan bantuan. Rencananya para korban akan mendapatkan bantuan dan santunan puluhan juta rupiah dari Pemprov Jawa Barat dan stakeholder lainnya. Kabupaten 5 juta, jadi 45 juta semuanya. Itu rinciannya dari mana aja Pak Kapolda? Kapolda juga ada. Rinciannya dari mana aja Pak? Ya udah, itu udah hampir 50 juta. Pak Kapolda sudah bantu, Bu Kapolres sudah bantu, Pak Bupati sudah bantu, Pemprov dan jajarannya bantu. Sudah. Ya totalnya 50 juta per kepala keluarga saya itu. Selain santunan, Deddy Mulyadi juga berjanji akan menanggung seluruh biaya pendidikan bagi anak-anak yang orang tuanya meninggal dan menjadi korban longsor. Tercatat data sementara, jumlah korban meninggal 20 orang, 8 luka-luka, dan 5 orang hilang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudi, iNews melaporkan. Untuk menghilangkan rasa trauma terhadap anak-anak yang orang tuanya menjadi korban longsor di Cirebon, Jawa Barat, sejumlah Polwan dan KPAID Cirebon memberikan pendampingan psikologis. Sejumlah polwan dari Polresta Cirebon dan KPAID Cirebon ini memberikan pendampingan psikologis terhadap puluhan anak-anak dari para korban longsor yang terjadi di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Senin siang. Para polwan mengajak anak-anak ini untuk bernyanyi bersama dan memberikan hiburan. Petugas juga memberikan hadiah kepada anak-anak. Sejumlah keluarga korban juga ikut hadir dan menyaksikan anak-anak mereka mendapatkan hiburan. Mereka mengaku anak-anak tersebut berasa kehilangan orang tuanya dalam beberapa hari ini pasca musibah longsor terjadi. Bahkan salah satu anak kerap kali mencari ayahnya dalam 4 hari ini. Ngomongnya sih udah tahu, udah ngerti gitu bilangnya Pak. Cuma yang kecil masih nyariin. Bangun tidur biasanya nyariin ke ayah gitu, ke kamar satunya. Terus ya tinggal itu mama ayah nggak ada. Balik lagi ke mamanya, terus bangun lagi ke kamar lagi. Nyariin ayahnya terus. Kalau yang kecil, iya. Terus dengan adanya trauma healing itu membantu nggak Bu? Iya itu membantu, bahagia banget tuh lihat anak-anak tuh. Sayanya juga agak tenang. Upaya pemulihan psikologis ini diberikan guna menghilangkan rasa trauma setelah orang tua mereka dinyatakan menjadi korban musibah longsor yang terjadi pada Jumat lalu. Ini sangat penting ya, sangat penting untuk trauma healing supaya dia
rasa percaya dirinya tumbuh supaya nggak terus kehilangan terus ya. Dan ini kami KPAID dengan pihak PPA di Polres terus akan mendampingin terus sampai betul-betul anak ini pulih. Musibah longsor yang terjadi di lokasi penambangan Gunung Kuda pada Jumat lalu ini mengakibatkan kesedihan mendalam bagi para keluarga korban. Hingga Senin siang, jumlah korban yang berhasil ditemukan sebanyak 20 orang meninggal dunia. 5 diantaranya diduga masih tertimbun di tumpukan reruntuhan batu besar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut pihaknya akan mengevaluasi total izin tambang galian C Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat imbas peristiwa longsor yang memakan korban jiwa. Saya menyangkut dengan tambang. Hari ini tim saya akan ke lokasi dan saya akan ikut ke sana nanti, apakah besok atau lusa. Tapi yang jelas itu kan galian C. Galian C ini sesungguhnya izinnya kita limpahkan dan pengawasannya ke daerah, ke gubernur. Tapi dengan kondisi kayak begini tidak menutup kemungkinan untuk kita melakukan evaluasi total. Ya. Evaluasi total ya, Pak. Sebelumnya pemirsa, pasca kejadian longsor di lokasi pertambangan Gunung Kuda Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama tim cepat tanggap melakukan investigasi terkait peristiwa tersebut. Dari hasil investigasi, Deddy Mulyadi memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha pertambangan. Pasca kejadian longsor di lokasi pertambangan Gunung Kuda Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama tim cepat tanggap melakukan investigasi terkait peristiwa tersebut. Dari hasil investigasi, Deddy Mulyadi telah memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha pertambangan, khususnya kepada IUP Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah. Ketiga izin tambang yang dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah sudah dicabut sejak tadi malam dan tembusan pencabutannya sudah saya sampaikan ke Pak Kapolda sebagai bahan penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua, meminta kepada pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan perubahan tata ruang. Wilayah ini untuk dirubah bukan areal penambangan, tapi areal kawasan hijau. Dan kemudian yang ketiga, meminta Perhutani untuk mencabut ASO-nya, kerjasama penambangan. Bukan hanya di sini, di seluruh Provinsi Jawa Barat saya minta Perhutani mencabut seluruh kerjasama penambangan dan selanjutnya dikembalikan kembali menjadi kawasan hutan. Berdasarkan data perizinan di Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, lokasi kejadian memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi atas nama Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah sejak tanggal 5 November 2020 dengan luas 9,16 hektar. Selain itu, di area tambang Gunung Kuda terdapat 4 perizinan, 1 diantaranya adalah milik Al-Azhariyah, 2 milik Kopontren Al-Islah, dan 1 diantaranya masih tahapan eksplorasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi dan pemirsa. Setia Budi Tarigan, ayah dari Cristiano Tarigan, penabrak mahasiswa UGM hingga tewas, akhirnya buka suara terkait kasus yang menimpa anaknya. Ia meminta maaf kepada keluarga korban dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada polisi. Ayah Cristiano Tarigan, penabrak mahasiswa UGM, muncul ke publik. Ia meminta maaf atas tragedi yang terjadi dan memastikan anaknya tidak dalam kondisi mabuk saat kejadian. Setia Budi mengaku baru muncul ke publik untuk menghormati keluarga korban yang sedang mengalami duka yang mendalam setelah kehilangan Argo. Selain itu, ia juga sedang mendampingi anaknya yang saat ini sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Atas nama Cristiano Tarigan, memohon maaf sebesar-besarnya atas peristiwa yang sama-sama tidak kita inginkan ini. Dapat saya sampaikan bahwa saat kejadian kecelakaan tersebut, sesungguhnya putra saya Cristiano berteriak untuk meminta pertolongan warga sekitar untuk menolong korban Ananda Argo. Dan sampai dengan aparat kepolisian tiba di lokasi,
Kristiano tetap ada di lokasi kejadian dan tidak melarikan diri. Setelah itu, Kristiano dibawa oleh aparat ke Polresta Sleman. Sementara M yang menjadi korban tabrak lari menolak damai dengan pelaku Kristiano Tarigan. Melina, ibunda almarhum Argo Eriko, ingin kasus ini diusut tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia juga meminta pendampingan hukum kepada Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UGM untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, polisi mengungkap fakta baru kasus tewasnya mahasiswa UGM yang ditabrak mobil sesama mahasiswa UGM di Sleman, Yogyakarta. Plat mobil mewah milik tersangka ternyata diubah setelah menabrak korban. Ada fakta terbaru dalam kasus kecelakaan yang merenggut nyawa Argo Eriko Afandi, seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada di Sleman, Yogyakarta. Plat mobil milik tersangka Kristiano Pangarapenta Tarigan yang juga sesama mahasiswa UGM ternyata diganti setelah menabrak korban. Dalam video, mobil mewah tersangka sebelumnya bernomor polisi F1206. Namun saat diamankan polisi, terungkap nomor polisi mobil berubah menjadi B1442 NAC. Polisi pun menangkap seorang terduga pelaku berinisial IV yang mengganti plat nopol mobil tersangka dan aksinya terekam kamera CCTV Mapolsek Ngaglik. Terduga pelaku berdalih ingin mengambil barang di dalam mobil saat mengganti plat nomor mobil tersangka. Polisi juga mengamankan 2 pelaku lainnya berinisial WI dan NR. Menurut polisi, mobil pelaku menggunakan plat palsu saat menabrak korban. Diketahui kecelakaan maut terjadi pada Sabtu dini hari. Argo Eriko mengendarai motor dari arah selatan ke utara pada pukul 1.00. Sesaat kemudian Argo memutar balik ke arah selatan. Tiba-tiba mobil pelaku Kristiano Tarigan menabrak motor Argo dari belakang. Pelaku Kristiano Tarigan mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Akibat ditabrak, Argo meninggal dunia di lokasi, sementara Kristiano mengalami luka namun tidak segera ditahan oleh polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, Wali Kota Solo menyebut pemeriksaan kasus ayam goreng widuran yang diam-diam menggunakan bahan baku non-halal selesai pada pekan depan. Setelah ditutup sementara, nantinya restoran ini harus memutuskan apakah akan menjadi restoran halal atau non-halal. Ayam goreng widuran yang populer di kota Solo, Jawa Tengah dan telah buka selama hampir setengah abad, belakangan menjadi sorotan publik. Karena ternyata pemilik restoran menggunakan minyak babi dalam membuat kremesan ayam goreng. Masyarakat pun kecewa dan menyesalkan hal ini karena tidak pernah ada informasi terkait bahan non-halal yang digunakan. Buntut diam-diam menggunakan bahan non-halal, restoran akhirnya ditutup sementara. Adapun Pemkot Solo tengah mendalami kasus ini. Wali Kota Solo menyebut hasil asesmen terhadap restoran ayam goreng widuran akan selesai dan diumumkan pekan depan. Sudah beres, saya akan komunikasi sama pemiliknya lagi setelah ini. Saya sudah target disepakatan untuk minggu depan sudah selesai, jadi nanti sebentar lagi sudah selesai seharusnya. Seperti itu. Kesimpulan sementara gimana Mas? Masih akan tutup atau tutup dulu? Nanti asesmen keluar, kita sampaikan ke pemilik mau mendeklarasikan seperti apa. Halal silakan, tidak halal juga silakan. Kami punya mendukung semuanya berjalan dengan baik dan lancar, tertib, damai. Pemkot Solo juga meminta kepada seluruh pelaku UMKM agar segera mengurus sertifikasi halal yang dinilai sudah lebih mudah dilakukan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.